Jangan berikan cintamu kepada seseorang yang tak bisa menghargainya. Di orang yang tidak menghargai cinta, itu orang yang berkarakter cuek, tidak peduli. Kebaikan atau keburukan diberikan orang, dia tidak ambil peduli. Orang cuek itu susah untuk menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi cirinya cinta adalah whatever you are. Kalau tadi apapun yang dilakukan oleh pecinta kelihatannya pantas, kalau ini cirinya adalah apapun situasinya, siapapun dirimu, aku akan terima. Kali ini saya ambil dari kalimatnya Juliet. Ini kalimat ini terkenal sekali kalau teman-teman sering menggunakan frase apalah arti sebuah nama, itu diambil dari sini. Jadi Juliet ini mengeluh ketika bertemu Romeo karena dia tahu ini dari keluarga yang berlawanan, dari keluarga yang bermusuhan. Tidak akan mulus cerita kita ini. Maka dia bilang begini, "Oh Romeo, Romeo, mengapa engkau Romeo? Jangan akui keturunanmu dan namamu. Dan aku bukan lagi seorang Capulet. Dengan begitu engkau bisa menjadi kekasihku. Hanya namamu yang menjadi musuhku. Tetapi engkau tetap dirimu sendiri di mataku. Bukan Montague. Apa itu Montague? Ia bukan tangan, bukan kaki, bukan lengan, bukan mata, atau apapun dari tubuh seseorang. Jadilah nama yang lain. Apalah arti sebuah nama? Harum mawar tetaplah harum mawar, andaikan mawar berganti dengan nama lain. Ia tetap bernilai sendiri, sempurna, dan harum, tanpa harus bernama mawar. Untuk mengganti nama yang bukan bagian dari dirimu itu, ambillah diriku seluruhnya." Jadi seperti apapun dirimu, itu kan ringkasnya begitu. Meskipun engkau sudah tidak bernama Romeo lagi, sudah bukan keluarga Montague lagi, asal itu dirimu, aku akan menerima. Kalau hanya gara-gara nama keluarga cinta kita terhalang, buanglah saja nama keluargamu itu, tetap aku akan terima dirimu. Jadi whatever you are, apapun dirimu aku terima. Ini tanda-tanda berarti ada cinta di situ. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain whatever you are, cinta itu whatever you want. Apapun yang engkau inginkan dariku, akan aku penuhi, akan aku lakukan. Nah, itu whatever you want, ciri cinta selanjutnya. Ini, kalau ini untuk ilustrasinya saya ambil jawabannya Romeo terhadap kata-katanya Juliet tadi. Aku tak sanggup memperkenalkan diriku dengan hanya sebuah nama. Oh darah jelita, aku benci sendiri namaku, sebab dia menjadi musuhmu. Kalau saja ada namaku yang tertulis, yang jadi penghalang, akan kurobek-robek dia. Kalau engkau tak suka aku seorang Montague, maka ku katakan tidak terhadap nama itu. Sayap cinta menerbangkanku ke atas tembok ini, dan tebing batu tak sanggup menghambat gejolak cinta ini. Gejolaknya memungkinkan semuanya terjadi. Dengan cinta, aku tak takut dengan keluargamu.
Pandangan matamu lebih berbahaya dari 20 pedang mereka. Asal engkau terima aku dengan tulus hati, aku akan kebal dari tusukan pedang mereka. Lebih baik mati mendadak karena musuh daripada hidup merana karena cintamu. Ini kalimat-kalimatnya Romeo waktu ketemu Juliet. Termasuk tadi kalau harus ganti nama, kalau harus membuang keluarga, oke lah, ayo. Ini sedang panas-panasnya jatuh cinta. Jadi cirinya memang whatever you want. Apapun yang kamu inginkan sudah oke, ayo. Kalau tadi, apapun kondisimu, aku siap menerima. Sebelumnya, kalau itu engkau, apapun kelihatan bagus, kelihatan indah. Itu mesti cirinya cinta. Dan ada juga ciri yaitu everlasting. Everlasting itu rasanya orang yang sedang jatuh cinta itu, cintaku ini akan sepanjang zaman sampai akhir, tidak akan berubah. Tidak mungkin aku tidak mencintaimu, itu tidak mungkin. Ini ketika sedang panas-panasnya jatuh cinta ya, ada rasa everlasting. Aku tidak membayangkan hidup kalau tidak ada dirimu. Nah ini ada kesan everlasting. Ya meskipun nanti kalau sudah jalan beneran mungkin ada perubahan-perubahan rasa, nanti saya jelaskan di belakang. Tapi ketika jatuh cinta ini sedang muncul everlasting. Pokoknya cinta adalah segalanya. Kesetiaanku padamu tak terbatas, laksana lautan lepas. Cintaku sedalam-dalamnya samudera. Semakin dalam cinta yang kucurahkan padamu, semakin melimpah cinta yang kau berikan padaku. Kita berdua selamanya. Fajar menyingsing, aku ingin engkau pergi, tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepas burung kesayangannya. Aku hanya melepasmu sesaat, lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali. Ini diucapkan oleh Juliet habis Romeo apel, terus Romeo ingin pulang. Rasanya ya karena sedang dekat-dekatnya cinta itu kan. Kalau pulang dari apel itu antara ingin terus dilanjutkan apelnya dan memang dia harus saatnya pulang kalau tidak ingin bahaya. Jadi fajar menyingsing, aku ingin engkau pergi, tapi aku bagaikan bocah yang setengah hati melepaskan burung kesayangannya. Aku hanya melepasmu sesaat, lalu merenggutmu kembali dengan seutas tali. Anganlah yang seharusnya membawa amanat cintaku terbang 10 kali lebih cepat dari sinar sang surya. Angan mampu menembus kegelapan yang menyelimuti perbukitan, seperti darah yang secepat kilat menerbangkan Venus. Sebab itulah Cupid bersayap dan terbang secepat angin. Nah, ini dari Juliet lagi. Berikan Romeoku, jika ia harus mati, ubahlah ia menjadi bintang. Buatlah rasi bintang serupa sosoknya. Wajahnya akan mencerahkan langit malam, sungguh terang, hingga dunia melupakan silaunya sang surya. Wah, ini kalau sedang jatuh cinta memang meluap-luap, meledak-ledak. Jadi cirinya everlasting. Kalau kita ulang tadi ya, berarti ada beberapa ciri ketika seseorang jatuh cinta. Yang pertama, susah dipahami, tapi bisa dirasakan. Meskipun awalnya diragu-ragukan, apa ya ini cinta. Yang kedua, ya karena hanya yang mengalami, yang ngerti, yang tidak mengalami biasanya hanya berpikir singkat, hanya melihat sesuai yang dia lihat saja, seperti kalimatnya Mercutio tadi. Yang ketiga,
gerbangnya adalah first sight. Yang keempat, kalau sudah jatuh cinta, apapun, kalau itu berasal dari yang dicintai, dia akan menerima. Kemudian, apapun situasi dan kondisi orang yang dia cintai, dia pun akan menerima. Selanjutnya, apapun yang diinginkan oleh yang dicintai, ia ingin memenuhi. Whatever you want. Kemudian, everlasting. Merasa bahwa cinta ini akan selamanya. Cinta ini tidak akan bisa dihalangi. Cinta ini bahkan sesudah mati pun akan tetap ada. Ini ciri everlasting. Teman-teman yang mengalami, coba dicek lagi ciri-ciri ini ada apa enggak, hidup apa enggak dalam diri kita terhadap orang-orang yang kita cintai. Oke, nah ciri yang terakhir yang dari novel sebelum kita masuk ke babak kedua, nanti kita analisis, yaitu penderitaan. Jadi kadang-kadang memang cinta itu buahnya adalah penderitaan. Kesulitan-kesulitan sebagaimana dialami oleh Romeo dan Juliet. Begitulah derita cinta. Dukanya terus memberati kalbuku. Kalimatnya mirip ya, kayak yang teman-teman suka nonton Perjalanan ke Barat itu, Ciupat-ke itu kan sering pakai kalimat ini. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Nah, kalau di sini begitulah derita cinta. Dukanya terus memberati kalbuku. Engkau tambah lagi dengan raut sedih yang kau tunjukkan atas dukaku. Betapa itu hanya menambah-nambah pedihku. Cinta adalah keluh yang mengepul jadi asap. Dan api akan timbul kala asap menguap habis. Jika ia ditindas, maka yang timbul telaga air mata. Bukankah cinta itu demikian? Sebuah kegilaan yang luhur. Nah, ini jadi harus kita terima bahwa seperti saya sampaikan tadi, di balik segala kegembiraan, keceriaan, keterpesonaan dalam cinta, tepat di baliknya ada penderitaan. Ini kalau kita tidak siap menghadapinya, ya kita siap-siap kehilangan cinta. Jika ia ditindas, maka yang timbul telaga air mata. Jadi orang yang saling mencintai itu ya harus siap dengan air mata, karena cinta tidak selalu membuahkan senyuman, tapi tak jarang membutuhkan air mata. Baik, itu tadi ya ciri-cirinya cinta. Setelah ini kita sudah membahas beberapa isu tentang cinta. Sebenarnya ya temanya banyak, seperti saya bilang tadi, ada tema kebencian, ada tema kemudaan, ada tema-tema yang lain. Tapi kita batasi tentang cinta saja sebagaimana temanya. Selain kutipan-kutipan tadi, ada beberapa quote yang menurut saya menarik dari novel Romeo and Juliet ini tentang cinta. Silahkan nanti teman-teman menghayati. Misalnya, kebencian memberimu dunia, tetapi cinta memberimu surga. Hari ini kan kita banyak sekali berbenturan dengan aura-aura kebencian. Kita sering sekali ketemu dengan vibrasi-vibrasi permusuhan. Mungkin lewat HP kita, mungkin lewat orang-orang sekeliling kita. Maka sebagai katalisnya, sebagai katalsisnya, marilah kita hidupkan cinta. Mungkin dengan kebencian kita bisa mewarnai dunia, tapi yang memberi kita surga adalah cinta.
Apakah itu cinta? Apakah itu surga di dunia maupun surga di akhirat? Hidup kalau isinya kebencian-kebencian, itu hidup yang penuh dengan ketegangan-ketegangan, kegelisahan-kegelisahan. Untuk menjadi tandingannya, cintailah apapun, siapapun. Ya meskipun mendefinisikan cinta itu bukan kok terus memaklumi semuanya atau menyetujui semuanya. Cara kita mencintai mungkin berbeda, tapi basisnya tetap cinta. Pada orang yang kita cintai, kalau dia sedang benar, ya kita dukung. Kalau dia sedang tidak benar, ya kita ingatkan. Ini dua-duanya ekspresi cinta. Dengan cara yang sesuai situasi dan kondisi kita masing-masing. Tapi mari kita hidupkan dunia kita dengan cinta. Hari ini kita mungkin sering merasa gelisah, sering merasa galau karena frekuensi, vibrasi, lingkungan yang ada di sekeliling kita pekat sekali dengan kebencian-kebencian. Ada yang dari ranah politik, ada yang dari ranah sosial, bahkan mungkin dari psikologi orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian ada juga quotes dari Romeo and Juliet, jangan berikan cintamu kepada seseorang yang tak bisa menghargainya. Ini kalimat ini harus didefinisikan dengan hati-hati. Orang yang tidak menghargai cinta itu orang yang berkarakter cuek, tidak peduli, tidak ambil pusing terhadap apapun. Kebaikan atau keburukan diberikan orang, dia tidak ambil peduli. Ini cuek. Orang cuek itu susah untuk menghargai. Atau yang kedua, orang yang dalam dirinya penuh kebencian-kebencian seperti yang dijelaskan tadi. Nah ini kalimat jangan berikan cintamu ini, jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Ngapain kau capek-capek menunjukkan cintamu pada orang yang tidak peduli? Masih sangat banyak orang yang mau menerima cintamu. Karena kadang-kadang kita niatnya baik, ingin melakukan sesuatu yang memperbaiki, tapi karena orangnya tidak peduli, sudah terlanjur menganggap kita ini jelek atau buruk, kebaikan apapun yang kita ungkapkan tidak dia ambil peduli, tidak dia hitung, maka ya sudah. Wong orangnya tidak mau dicintai. Yang keempat, kalau ini sindirannya Pendeta Lawrence pada Romeo. Cinta anak muda tidak benar-benar terletak dalam hati mereka, namun di mata mereka. Jadi ini sindiran bahwa yang muda-muda, saya tidak tahu saya ini masuk muda apa sudah tua. Ning ya rambut saya sudah banyak yang putih, hitungannya ya sudah agak tua. Teman-teman yang dengerin ngaji ini mungkin 90% masih muda-muda. Hati-hati maksudnya nasihat ini dengan tipuan mata kita. Jadi anak-anak muda itu mudah sekali terpengaruh oleh matanya. Lihat orang seperti apa, lihat lawan jenis melakukan apa, lihat apa, itu kan dari mata. Biasanya ya definisinya cinta orang sering menyebut dari mata turun ke hati. Kalau hari ini kita tidak sempat menurunkan ke hati karena mata kita sibuk macam-macam wis yang dilihat tidak karu-karuan hari ini. Masuk ke hati itu kan berarti mendalam. Hari ini kita susah mendalam karena dunia sosial dan media sosial sering menggiring kita untuk dangkal. Berhenti di mata saja, kelihatannya saja. Pencitraan, itu kan kelihatannya saja. Oke, ada quotes lagi. Setiap orang memiliki takdirnya. Semakin mereka menghindarinya,
semakin dalam kesulitan. Jadi ini memberi pelajaran pada kita bahwa hidup ini ada rumusnya. Ada Tuhan dengan ketetapan-ketetapannya. Maka kita jangan nabrak ketetapan-ketetapannya Tuhan. Jadi betapapun kita ini bukan makhluk yang jalan sendiri tanpa ada yang mengatur, ada yang menata. Kita sudah punya alur kita sendiri. Kadang-kadang kita mati-matian untuk menghindari A, justru kita terjatuh pada A. Itulah logikanya hidup. Maka siaplah menerima apapun ketetapan Tuhan pada dirimu. Meskipun yang engkau lakukan ya mestinya tetap yang positif-positif, yang baik-baik. Sisanya pasrahkan saja pada Tuhan. Itu beberapa quotes dari Romeo and Juliet. Sebenarnya ya masih banyak yang bisa kita ambil. Ini ya tidak mungkin saya bahas semua. Karena kita ambil utama-utamanya saja. Kemudian mari kita uraikan, kita cari rahasia di balik novel Romeo and Juliet ini. Oke, baik. Anggap saja babak pertama kajian kita malam hari ini sudah. Ini masih kita melakukan pembacaan-pembacaan letterlek atas naskah Romeo and Juliet dalam hal cinta. Sekarang mari kita analisis cinta yang diungkapkan oleh Shakespeare dalam Romeo and Juliet. Mari kita pahami kok cinta jenis itu ya yang diceritakan oleh Shakespeare dalam Romeo and Juliet. Kalau teman-teman tadi setback tadi ke awal-awal ketika saya menjelaskan jenis-jenis cinta, rasanya cinta Romeo and Juliet ini lebih dekat pada eros, mania, atau mungkin juga ada sedikit nuansa altruistiknya. Tapi yang kuat memang eros dan mania. Jadi cinta yang dasarnya adalah physical love dan obsessive love. Tapi bukan berarti ini tidak penting. Ini gejala, kalau bahasa agama, gejala fitroh dalam hidup kita. Cinta pada lawan jenis itu naluriah. Tinggal kita mengaturnya. Nah, sekarang kita belajar itu ya. Mari kita baca sekarang lebih dalam. Kita lihat dulu mengapa kok ceritanya jadi seperti itu. Setting politiknya Romeo and Juliet itu kondisi sosial yang namanya feodalisme. Jadi feodalisme itu satu struktur sosial di mana ada 4 kunci variabel sosial di tengah masyarakat yang sifatnya hierarkis. Dalam masyarakat feodal itu ya yang paling tinggi itu raja. Tapi di bawah raja ini ada tuan-tuan. Kalau zaman dulu disebutnya tuan tanah. Bangsawan-bangsawan yang juga punya kekuasaan. Kadang-kadang bahkan ada yang kekuasaannya hampir mengalahkan rajanya yang di atas. Masing-masing bangsawan, ya kalau di cerita Romeo and Juliet ini ada Montague, ada Capulet. Ini masing-masing punya pasukan, masing-masing punya pengawal sendiri, punya prajurit sendiri yang tugasnya melindungi bangsawan-bangsawan tadi. Jadi ada king, ada nobles, ada knight, dan yang paling bawah ya orang awam, para petani, para pekerja yang tugasnya melayani para bangsawan tadi.
Jadi hierarki paling tinggi itu raja, di bawahnya ada bangsawan-bangsawan, kemudian ada para pahlawan, kemudian ada orang-orang awam, orang biasa. Nah, ini situasi saat itu. Jadi Romeo and Juliet itu hidup di era feodalisme. Orang-orang yang di bawah tergantung pada yang di atasnya. Maka para bangsawan ini menjaga benar kehormatan dan posisinya. Makanya tidak sembarangan boleh bergaul, tidak sembarangan boleh pacaran. Jadi ini gambarannya. Mungkin teman-teman ingin paham situasi feodal itu seperti apa. Jadi ketika dalam struktur sosial masih ada patron-patron yang menguasai banyak hal. Sementara yang level paling bawah ini, para petani, para pekerja itu ya tugasnya hanya melayani mereka. Yang punya tanah ya mereka, orang-orang bangsawan ini. Yang garap tanah itu para petani, orang-orang di level kita. Dan mereka ini menang terus karena didukung oleh para pengawalnya. Oke, jadi ini setting politiknya begitu. Kita lihat selanjutnya, setting budaya. Oh, kok setting budaya? Setting sosial dulu. Setting sosial dulu. Nah, setting sosial ini kita membahas tentang pandangan masyarakat zaman itu tentang cinta dan hubungan laki-laki dan perempuan. Ini saya ambil teori dari Foucault untuk memahami yang kita sebut seksualitas, yang nanti mengarah pada tadi hubungan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam ceritanya Romeo and Juliet tadi. Kok situasinya jadi seperti itu sih? Cara hidup bagaimana yang mereka lakukan? Foucault ini membagi bahwa ini kalau dalam teorinya Foucault namanya sejarah seksualitas. Nah, sejarah seksualitas ini zaman itu ada di era abad tengah. Yang banyak sekali tabu-tabu, banyak sekali sakral-sakral dalam hal seksualitas. Jadi kalau berdasarkan teorinya Foucault, pemahaman masyarakat barat terhadap seksualitas itu, kalau zaman Romawi Yunani, itu setiap orang bebas untuk memaknai kehidupan seksnya. Jadi terserah mau melakukan itu seksualitas seperti apa, tapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu zaman itu oleh Foucault disebut ars erotica. Aturan-aturan seksualitas tidak terlalu ketat, tapi orang dipersilahkan untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Nah, ini zaman Yunani Romawi. Terus muncul abad tengah. Di situ disebut zaman otoritarianisme gereja. Nah, kehidupan seksual dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang sakral. Tidak boleh diomongkan di tempat umum, tidak boleh ngomong saru-saru, tidak boleh. Jadi dihalang-halangi. Kalau katanya Foucault, ketika dihalang-halangi itu malah orang ingin tahu, malah orang penasaran. Ya kayak teman-teman itu ya, banyak diblokiri oleh Kominfo itu kan, tapi teman-teman malah penasaran, wis bikin strategi macam-macam wis untuk bisa membobol blokiran situs-situs itu. Karena dilarang. Ini situasi zaman abad tengah. Jadi seksualitas dianggap tabu. Nah, terus berkembang ke modern. Kalau modern manusianya lebih cenderung terbuka, kemudian analitis, kemudian fokus pada wawasan pengetahuan saintifik. Nah, sekarang seks ini masuk ke
Nggak ada lagi fokus pada tabu-tabu atau apa, tapi fokus masuk ke ruang klinis. Masuk ke ruang klinis itu ya yang sehat itu seperti ini, yang tidak undang penyakit itu seperti ini, hakikatnya hubungan laki-laki dan perempuan itu seperti ini. Ya, itu zaman modern. Nah, ada zaman kontemporer. Zaman kontemporer itu hari ini. Kalau hari ini semuanya sudah jadi komoditas. Jadi kuncinya ada di para pemilik modal. Apa-apa yang penting menghasilkan uang. Maka mana yang bisa menghasilkan uang, mana yang bisa viral, termasuk mungkin nabrak tabu-tabu seksual tadi, tidak masalah. Kalau hari ini yang penting untung. Nah, ini logikanya kapitalis. Ini analisisnya Foucault ya. Nah, zamannya Romeo and Juliet itu era kedua tadi. Ketika hubungan laki-laki dan perempuan itu lebih fokus pada sakralitasnya. Tabu diomongkan terbuka. Jadi jangan ngomong sembarangan tentang saksek, nggak boleh. Nah, itu zaman itu. Itulah sehingga dua orang anak ini nggak berani macam-macam, nabrak tabu-tabu tadi. Makanya cintanya jadi sangat menderita. Oke, itu setting sosialnya. Jadi secara politik, cerita Romeo and Juliet ini settingnya adalah feudalisme. Kalau secara sosial, settingnya ada di era otoritarianisme. Baik, ini untuk menggambarkan mengapa sih kok ada keluarga sampai segitunya. Tidakkah itu kasihan terhadap dua orang anak yang mencintai ini? Ya ternyata tidak, memang setting sosial politiknya begitu. Kita lihat lagi yang ketiga, setting budayanya. Dari setting sosial dan politik yang semacam itu muncul sebuah budaya. Saat itu namanya godly love. Godly love ini mungkin kalau diterjemahkan letter-let itu cinta yang luhur, cinta yang santun. Jadi cinta antara Romeo dan Juliet itu jenis godly love. Apa sih godly love itu? Cinta godly love itu cinta di kalangan bangsawan Eropa abad tengah, yang isinya aturan-aturan percintaan. Jadi misalnya pola pacaran gitu, ada norma-normanya, ada aturan-aturannya, karena mereka kalangan bangsawan. Jadi mungkin cara apelnya, cara menyapa, cara menyatakan cinta, wis macam-macam. Mungkin sambil jongkok, sambil bawa cincin, sambil kayak gitu lah. Jadi yang dianggap lebih berbudaya karena kita bangsawan. Itu godly love. Jadi jenis hubungan cinta di kalangan bangsawan Eropa abad pertengahan, yang isinya aturan-aturan percintaan yang dianggap berbudaya. Nah, jenis cintanya Romeo and Juliet itu dikategorikan ke sana. Ya karena mengapa sih kok banyak sekali aturan, banyak sekali larangan? Ya karena mereka bangsawan. Tidak seperti kita kan ya biasa wae ya, cakarpe, seneng ya seneng, kawin ya kawin. Kalau mereka banyak sekali kode-kode etiknya. Itu yang menyusahkan mereka saat itu. Mengapa sih kok ada begitu, kok ada godly love ini? Jadi zaman itu, pernikahan itu tidak selalu didasari oleh cinta, atau cinta tidak dilihat sebagai unsur vital dalam sebuah pernikahan. Pernikahan itu sering kesepakatan-kesepakatan, kontrak-kontrak antar para bangsawan tadi, biar mereka jadi semakin kuat. Jadi anaknya tuan siapa nikah sama
anaknya tuan siapa. Jadi banyak pernikahan yang tidak dilandasi cinta. Nah, dari situlah nanti muncul kasus-kasus di mana orang-orang yang sudah menikah tapi tanpa cinta ini kemudian jatuh cinta pada orang lain. Misalnya istrinya tuan tanah tadi, istrinya bangsawan tadi, terus jatuh cinta sama panglimanya, atau sama prajuritnya, atau anaknya orang biasa jatuh cinta sama anaknya tuan tanah, dan lain sebagainya. Muncul cerita-cerita ini. Di situ kemudian muncul aturan-aturan yang sifatnya kebangsawanan. Nah, yang paling sering terjadi itu ya para kesatria yang jatuh cinta dengan istri atau putri dari para pejabat atau pemimpinnya. Nah, cuma kesatria ini tidak berani ngomong, tidak berani terang-terangan, itu pimpinannya. Nah, ceritanya kemudian banyak terjadi. Jadi ternyata yang ditaksir oleh para kesatria atau prajurit ini ternyata juga senang, sama-sama senang. Tapi ya karena sudah punya suami, akhirnya tidak berani sembarangan. Cintanya tersembunyi, diam-diam, saling melindungi dan lain sebagainya. Cerita-cerita semacam ini kan teman-teman sering dengar. Nah, jadi kalau di depan orang banyak ya dia tidak mau memamerkan. Jadi, tapi kalau sembunyi-sembunyi kemudian saling menyatakan rasa cintanya. Nah, fenomena-fenomena semacam ini muncul dari ranah godly love. Biasanya terus prajurit ini terus jadi tambah setia kepada majikannya, tambah semangat berjuang sampai kemudian tewas, terus ditangisi sama perempuannya. Sementara yang perempuannya biasanya awalnya ini perempuan bangsawan yang arogan, yang mudah marah, tidak mau kalah, tapi kemudian terus luluh, jadi lembut, jadi dan lain sebagainya. Ya pokoknya cerita-cerita lah teman-teman akrab dengan yang semacam ini. Dari sini biasanya nanti muncul tragedi-tragedi. Dari ranah godly love, orang-orang yang dianggap nabrak sopan santunnya percintaan itu biasanya mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam hidup mereka. Inilah setting budaya saat itu. Jadi secara sosial zaman itu ada di era otoritarianisme, politiknya bersifat feodal, kemudian ada budaya cinta yang namanya godly love. Cinta, sopan santun percintaan di kalangan bangsawan. Inilah yang menyulitkan nanti. Baik, kita lanjutkan. Jadi jenisnya godly love. Ada lagi untuk menganalisis percintaan Romeo and Juliet ini. Yang terjadi dengan Romeo dan Juliet itu sering disebut sebagai divine madness. Divine madness ini cinta yang membuat orang tidak normal, membuat orang tidak seperti orang sewajarnya. Kadang ada yang mendefinisikan divine madness itu kegilaan ilahiyah. Ini kan ya cinta itu sumbernya memang dari Allah. Jadi karena mabuk oleh cinta, maka jadilah mereka lupa segalanya. Itu divine madness namanya. Dalam teori divine madness ini ada beberapa jenis divine madness. Antara lain divine madness dalam hal cinta. Bagaimana cinta membuat orang lupa segalanya, membuat orang tidak terkontrol. Jadi
Berarti ciri cinta Romeo and Juliet tadi selain godly love juga ada divine madness. Jadi kegilaan yang muncul ketika tergila-gila dengan orang yang kita cintai. Sehingga cara berpikir, akal kita seperti macet, tidak jalan. Oke, terus kita lanjutkan. Ini pembacaan terhadap cerita Romeo and Juliet. Semoga teman-teman tidak ngantuk, tidak bosan. Paling tidak ternyata ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ada wawasan-wawasan baru yang bisa kita tampilkan dari Romeo and Juliet. Selain memang jalan ceritanya yang populer dan luar biasa. Kalau di barat, Romeo and Juliet ini rutin nanti muncul di teater-teater, bahkan di sekolah-sekolah, di drama-drama. Karena memang naskahnya sendiri bentuknya drama. Tadi kita sudah banyak belajar tentang ciri-ciri cinta yang diambil dari Romeo and Juliet. Kemudian kita belajar tentang setting sejarahnya, sosial, politik, budaya. Kemudian kategorinya, ada godly love, ada divine madness, kegilaan ilahiyah. Karena betapapun cinta itu anugerah dari yang ilahi. Ya, bagi teman-teman yang tidak sedang jatuh cinta, atau mungkin bapak ibu yang sudah umurnya banyak, itu mungkin yang dilakukan oleh anak-anak muda ini rasanya kok tidak masuk akal, atau rasanya kok lucu, kok aneh-aneh. Pikirannya mungkin belum lengkap dan lain sebagainya. Ya memang itu semacam kegilaan. Tapi bukan sesuatu yang untuk ditertawakan, karena itu fitrah. Tinggal memang bagaimana kita menjaga mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya.